Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Khalili, Prodi Pendidikan Sejarah, NIM 512110907. Di sini saya akan memaparkan video tentang akulturasi budaya antara Islam dan Hindu, yaitu tradisi ngosek ponjen yang ada di Suku Osing, Banyuwangi. Tradisi ngosek ponjen atau perang bakat sudah ada sejak zaman Belambangan. Akan tetapi mempunyai perbedaan dari segi kemasan, filosofinya, dan prosesinya. Dari penelusuran para budayawan Banyuwangi, tradisi ngosek ponjen atau perang bangkat di zaman Belambangan adalah upacara adat perkawinan bagi kemunjilan atau anak bungsu yang menikah dengan sesama kemunjilan atau selainnya. Sedangkan peras atau sesaji yang disediakan adalah alat pertanian yang serba kecil seperti peras pikul, alat-alat dapur atau peras suwun, padi seikat, ketan seikat, jiwawut seikat, bunga jambe 1 tongkol, daun berbunga merah, daun berbunga kuning, dan bermacam-macam kerupuk. 3 jenis air laut, air bowok atau air yang berasal dari hujan yang mengenang pada lubang kayu, ayam dan telur, 1 kantong besar rempah-rempah, sebuah benda peninggalan dalam 1 kotak berukuran tinggi 25 cm, lebar 15 cm, dan panjang 25 cm, terbungkus kain rapi dan dijahitnya tidak boleh dibuka siapapun, kupat, uang logam hasil pungutan dari sanak saudara, dan kain putih atau lawon. Sedangkan upacara tradisi perang bangkat pertama saat surup mempelai pria diarak ke rumah mempelai perempuan bersama dengan para ahli waris dan pawang adat. Setelah di depan pintu rumah mempelai perempuan, kain lawon dipasang membentang di depan mempelai pria dan perempuan. Kemudian para pawang mulai bersaut-sautan sampai ada salah satu dari pawang kalah atau tidak mampu menjawab. Maka dengan kekalahan itu para mempelai diizinkan untuk bersatu dan kemudian uang hasil pungutan dituangkan di muka mempelai kedua sambil dikelilingi sanak saudara, kemudian uang dikosek. Tradisi pengantin kemunjilan di zaman Kerajaan Belambangan berkuasa. Tradisi tidak menandakan adanya kesamaan tujuan dengan ajaran Islam. Tradisi ini berkisar pada ritual mistik dan kesenian saja. Hal ini terlihat dari sesajen yang disiapkan dari prosesinya, yang bernuansa hasil dari interagasian ajaran Islam ke budaya lokal. Hal ini dilihat dari performance prosesi pelaksanaan tradisi perang bangkat yang dipandu dan dipedomi oleh Islam dalam coraknya yang mengambil ajaran Islam sebagai kerangka seleksi terhadap budaya lokal, seperti prosesi arak-arakan berubah tujuan sebagai sarana penyiaran perkawinan. Setiap akan memulai prosesi selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, meminta berkah kepada Allah bukan kepada leluhur, dan pembacaan sesajen sebagai sarana nasihat pasangan. Prosesi tradisi perang bangkat atau ngosek ponjen. Pada dasarnya ritual pelaksanaan tradisi perkawinan di Banyuwangi diawali dengan akad nikah sebagai pertanda sahnya perkawinan. Bagi masyarakat suku Osing Banyuwangi, kewajiban sebagai masyarakat beragama lebih diutamakan. Sedangkan adat perkawinan dilaksanakan sesudah kewajiban pada agama terpenuhi. Sedangkan kedudukan agama dan adat istiadat tidak bisa dilepaskan secara terpisah, akan tetapi mempunyai siklus keteraturan yang telah disepakati bersama. Seperti dalam tradisi Jawa, pada umumnya tradisi pemilihan hari juga dikenal dengan adat istiadat masyarakat suku Osing Banyuwangi, tapi tidak menggunakan nogodino seperti kebanyakan orang Jawa. Hari baik bagi mereka adalah selain hari naas. Hari naas tersebut yakni hari kematian kedua orang tua atau kerabat dekat. Pentingnya pemilihan hari didasarkan bahwa perkawinan adalah hari bahagia yang harus dilaksanakan pada hari-hari bahagia pula. Waktu pelaksanaan akad nikah adalah penentuan yang telah disepakati oleh tetua adat dan orang tua calon mempelai berdua. Begitupun dengan waktu surup 70 ritual pelaksanaan tradisi perang bangkat ini. Makna simbol dalam tradisi ngosek ponjen atau perang bangkat. Yang pertama yaitu 2 peras pikul yang berisi alat-alat pertanian yang dibuat serba kecil seperti singkal, garu atau teter, arit, pacul, penguntik atau muti, dan 2 ikat kayu bakar. Pikul berasal dari kata kerja memikul, sedangkan alat-alat pertanian adalah benda yang digunakan para petani untuk menggarap sawah. Maksudnya bahwa di dalam kehidupan berumah tangga seseorang, suaminya mempunyai kewajiban memikul tanggung jawab memenuhi nafkah keluarga. Yang kedua yaitu peras suwun yang berisi alat-alat dapur yang dibuat semua serba kecil seperti dandang, kukusan, wajan, sutil, erus, cuek atau layah,
cantuk atau ulek-ulek, erek, welasah, palungan, lompang atau bebekan dan lompang beserta anak-anaknya. Suwun dalam bahasa Osing berarti meminta atau menopang. Sedangkan alat-alat dapur adalah benda yang digunakan untuk memasak. Maksudnya bahwa seorang istri mempunyai hak untuk meminta nafkah dari suami yang nantinya dipakai untuk menopang kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga yaitu dua bantal dan kloso, mempunyai arti simbolis yakni hendaknya hidup berumah tangga mempunyai papan atau rumah untuk berteduh agar keluarga terlindungi. Yang keempat yaitu ayam yang sedang mengeram lengkap dengan telur dan peterangannya, mempunyai makna simbolis bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan soleh dan solehah. Jadi diharapkan kedua pengantin segera mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah seperti tujuan perkawinan. Yang kelima yaitu kendi, makna iso ngundi-ngundi, maksudnya bahwa suami istri diharapkan bisa menghemat pembelajaan dalam rumah tangga. Yang keenam yaitu ramesan, berisi nasi lengkap dengan lauk pauk dan jajan pasar, mempunyai maksud agar rumah tangganya dapat memenuhi pangan demi terwujudnya rumah tangga sejahtera. Yang ketujuh yaitu rokok. Rokok dalam bahasa Osing adalah ududo meneng anget, nyebuto meno inget, artinya adalah dalam menjalani hidup manusia harus selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga terciptalah rumah tangga yang berjiwa spiritual yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan yaitu banyu arum. Mene rumruman, dalam bahasa Osing rumruman adalah sayang-sayangan atau kasih mengasihi. Sayang menyayangi artinya dalam berumah tangga pasangan pengantin harus tetap menjaga suasana rumah tangga yang saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi sehingga rumah tangga tetap tentram. Yang kesembilan yaitu watu. Watu dalam bahasa Indonesia adalah batu. Simbol tersebut bermakna bahwa pasangan suami istri harus teguh dan memegang segala prinsip dalam berumah tangga. Yang ke-10 yaitu sapu. Sapu adalah simbol dari kebersamaan, mempunyai makna simbolis bahwa dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, pasangan pengantin harus bersama-sama menjadi satu kesatuan tim sehingga menjadi tim yang solid sehingga mampu menjaga ketahanan keluarga. Sekian ilustrasi video dari tradisi konsep ponjen yang ada di suku Osing Banyuwangi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.